Halo guys, jumpa lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Oke ya, tanpa banyak cacit lagi, tanpa banyak basa-basi, pada video kali ini masih melanjutkan ya dari video yang lalu. Dan kali ini tentang langkah demi langkah kalau kita mau meng-grooming anjing sendiri ya. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan adalah perhatikan ya. Kalau kita mempunyai meja grooming ya, di salah satu sudut meja grooming itu pasti ada tiangnya yang berbentuk huruf L terbalik ya, seperti gambar itu kecil yang saya ada letakkan di tengah itu ya, yang mana di ujungnya itu terdapat semacam tali ya, yang mana tali tersebut berguna untuk menahan anjing supaya tetap berdiri sehingga memudahkan kita dalam proses groomingnya. Nah, andai kata nggak punya meja grooming, nggak apa-apa sih ya, kita bisa pakai lantai, tapi lantai tersebut harus disapu dulu dengan bersih ya, bebas dari debu. Dan ini memang kami biasa dulu ya mengerjakan grooming itu nggak pakai meja grooming karena kebanyakan ya nggak punya, hampir 99,9% itu nggak punya. Jadi kami lebih banyak groomingnya itu di lantai ya. Oke, langkah yang kedua ya, kemudian dengan menggunakan sisir sikat gagang kayu ya. Jadi sebelum dimandikan itu kita perlu sisir dulu bulunya ya, dengan memakai sisir sikat yang gagang kayu itu loh ya. Sisirlah bulu-bulunya sampai semua bulu itu benar-benar terurai ya, ambiar gitu maksudnya, dan tidak ada yang kusut. Apabila ada yang kusut itu perlu kita potong ya, dengan gunting lurus ya, dengan mengikuti alur bulunya secara vertikal dari atas ke bawah. Jadi kalau ada yang kusut gitu, mulai dari punggungnya anjing ya, kita gunting arahnya ke bawah, jadi di gunting ke bawah gitu guys ya, seperti dicacah, jangan sampai horizontal, nanti ke peta horizontal, jadi vertikal dari atas ke bawah. Kalau sudah kita gunting itu, baru bisa kita angkat dengan sisir sikat ataupun dengan sisir yang lurus itu ya. Kita pakai kombinasi kedua sisir tersebut untuk mengangkat bulu-bulu yang kusut. Kalau toh ada yang bandel, baru kita pergunakan sisir sasak ya. Tapi itu sisir sasak opsi terakhir ya. Jadi kita pakai sisir biasa dulu kalau bisa, karena kebanyakan anjing itu kesakitan kalau memakai sisir sasaknya. Oke, langkah ketiga, ambillah kapas secukupnya ya, lalu kita jepit dengan memakai alat yang namanya pin itu ya, alat kedokteran gigi itu. Kemudian tetesi kapas tersebut dengan sedikit cairan pembersih telinga anjing yang bisa kita dapatkan di pet shop ya, ataupun kita bisa pakai alkohol 70%. Lantas pegang dengan tangan kanan ya, sementara tangan kiri kita memegang salah satu daun telinga anjing, lalu kita korek-korek ya, kita bersihkan kotoran yang ada di dalam lubang telinga anjing tersebut secara perlahan-lahan sampai benar-benar bersih. Nah, jika sudah selesai, baru kemudian giliran dengan telinga satunya. Apabila anjing yang Anda bersihkan telinganya ya, termasuk kecil ya, kayak Chihuahua, Tekel, Pomeranian dan lain-lain, itu aturlah posisi duduk Anda itu di lantai. Jadi kita duduk di lantai dengan kedua paha kaki atau kaki itu selonjoran gitu, lalu menjepit tubuh anjing ya, agar tidak berontak. Jadi anjingnya itu dibalik begitu loh ya, punggungnya ada di bawah, kakinya ada di atas. Dan tentu saja disinilah peranan dari asisten dog groomer itu penting. Dia akan memegangi kakinya supaya anjing tersebut tidak berontak ya. Ya tentu saja lembut dalam memegangnya ya, supaya anjing tersebut merasa nyaman ya. Kalau anjing yang besar ya, tentu saja
semisal golden red atau retriever ya, atau rottweiler ini, maka dia perlu dirantai ya pada pagar kandang ya, atau tiang ya. Kemudian anjing tersebut kan berdiri tuh guys, kita yang jongkok ya, kemudian baru membersihkan telinganya. Itu khusus untuk anjing-anjing yang besar. Nah, terus langkah yang keempat, ingat ya, jangan sampai lupa sumpal atau tutup dulu kedua lubang telinga anjingnya, baik anjing yang kecil ataupun anjing yang besar, itu dengan kapas secukupnya. Jangan sampai kebesaran, juga jangan sampai kekecilan, jadi pas gitu ya. Loh, kenapa kok lubang telinganya itu harus ditutup atau disumpal dengan kapas? Alasannya ya guys, supaya pada saat anjing tersebut dimandikan, telinganya itu tidak akan langsung kemasukan air. Kalaupun kemasukan itu persentasenya sedikit guys ya, karena kapas tersebut akan menyerap dulu ya air tersebut, sehingga telinganya itu tidak kemasukan air. Nah, apabila telinga anjing itu sampai kemasukan air, ini akibatnya sangat fatal loh guys ya, yaitu dia bisa sakit telinga dan bisa mengeluarkan bau yang nggak enak, yang nggak sedap ya, bahkan bisa sampai infeksi telinganya. Waduh, kalau infeksi telinga anjing itu lama sekali sembuhnya, bahkan bisa tidak sembuh ya. Kalau sudah lama infeksi itu, aduh, sangat sulit mengobatinya. Jadi langkah ini sebagai antisipasinya ya guys ya. Oke. Berikutnya langkah yang kelima, jika anjingnya itu termasuk kecil ya, untuk potong kuku, caranya ialah Anda ambil posisi duduk di lantai, terus kedua kaki ya Anda selonjorkan lurus dan rapat, lalu secara hati-hati anjing tersebut Anda pangku terbalik ya, sehingga posisi keempat kaki anjing di atas dan badannya ada di bawah. Nah, trik ini untuk memudahkan Anda dalam memotong kuku-kukunya. Idealnya untuk grooming anjing itu dibutuhkan 2 orang ya guys. Inilah mengapa pentingnya ada seorang asisten. Ingat, sama seperti pada manusia, kuku-kuku anjing itu juga ada cepurinya atau ada batasnya. Ada pembatas pembuluh darahnya. Jika Anda potong kukunya itu melebihi batas pembuluh darah, bisa dipastikan akan keluar darahnya. Nah, untuk memampatkan darah yang keluar dari kuku anjing, Anda bisa ambil sedikit serbuk PK ya, dengan jari serbuk PK dengan jari dan oleskan pada kuku yang terluka. Kemudian dengan cepat ambil kapas sedikit dan dengan bantuan kapas tekan kuku yang luka ya, yang sudah dikasih serbuk PK itu pakai jempol dan jari Anda. Untuk anjing besar, cara potong kukunya ya sama dengan anjing yang kecil. Oleh sebab itulah mengapa grooming anjing harus dilakukan sekali lagi oleh 2 orang. Terus langkah yang keenam, rapikan bulu yang muncul atau keluar dari sela-sela telapak kakinya ya, dengan menggunakan gunting lurus yang ukurannya kecil ya guys. Ini bisa juga Anda dapatkan pada toko atau yang menjual alat-alat perlengkapan salon manusia ya. Nah, bulu-bulu tersebut yang ada keluar dari sela-sela telapak kaki ini perlu digunting ya, supaya anjing itu tidak gampang terpeleset atau tergelincir ya. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam merapikan bulu di sela-sela telapak kakinya ini harus hati-hati ya guys. Jangan sampai kulit telapaknya itu ikut kegunting. Nah, jangan sampai terluka. Ya, ini juga main feeling guys. Tapi kalau sudah terbiasa ya akan cepat ya. Kalau masih awal-awal ya agak sedikit takut, agak sedikit ragu, itu hal yang lumrah
ya, karena kita perlu istirahat hati agak lama. Saya pun juga begitu. Nah, sampai saya sudah tidak menjadi asisten dog groomer pun, atau terakhir kalinya itu ya, saya tidak bisa secepat groomer yang saya bantu. Ya, mereka udah lebih profesional. Jadi saya memang hati-hati, jangan sampai telapak kakinya itu ikut kena guntingnya. Oke, langkah yang ketujuh, ambil selang dan buka keran airnya. Nah, apabila pada ujung selang itu ada semacam alat semprot ya, high pressure semacam itu, atau shower lah katakan ya, untuk menyiram tanamannya semacam itu, kalau bisa dilepas, lepas dulu guys. Mengapa? Karena kebanyakan anjing itu takut kalau diguyur pakai semprotan yang tekanan airnya itu keras. Ya, tekanannya buanter gitu, anjing ketakutan. Jadi lebih baik selang tanpa alat semacam itu. Ya, pertama-tama ambil sikat gigi ya, terus beri pasta gigi secukupnya. Kemudian tangan kiri Anda gunakan untuk membuka mulut anjingnya secara perlahan sampai kelihatan giginya. Baru kemudian dengan tangan kanan yang sudah memegang sikat gigi yang sudah dikasih pasta tersebut, Anda sikatkan, Anda gosokkan pada gigi anjing tersebut ya. Tapi tentu saja kalau anjing tidak perlu berkumur. Ya, itu memang perlu. Kalau sudah terlanjur gini-gini ya gimana ya, itu untuk menghilangkan karat giginya ya bukan tugasnya kita sebagai groomer. Itu ya perlu dibawa ke dokter hewan untuk membersihkannya. Terus yang kedua, basahi dulu tubuh anjing secara merata ya, mulai dari leher sampai dengan ekor. Baru kemudian dilanjutkan mulai dari kepala sampai leher dengan perlahan-lahan. Perhatikan jangan sampai hidung anjing kemasukan air ya guys. Ya, bahaya. Ingat, sebelum kepalanya diguyur dengan air, tutup atau ketupkan kedua daun telinganya dengan kedua telapak tangan Anda. Ya, ini bisa dilakukan oleh seorang asisten. Ya, ini gunanya juga untuk meminimalisir atau mengurangi air itu masuk ke dalam telinganya guys. Oke, next, langkah yang ke-8. Setelah seluruh bulu dan juga sekujur tubuh anjing basah kuyup, ambil sampo lalu tuang sedikit pada telapak tangan dan kemudian diusapkan secara merata pada sekujur tubuh anjing. Bisa juga ya dilakukan dengan dicairkan dulu samponya pada botol lain yang kosong. Ada ya botol untuk pencair sampo itu, ada, bisa Anda cari dan beli di pet shop. Ya, itu ada skalanya berapa, ada semacam garis-garisnya gitu ya guys. Baru kalau sudah dicairkan pada botol khusus itu, diusapkan merata pada sekujur tubuh anjing. Ini cara yang kedua. Nah, selanjutnya ambil sikat badan ya yang terbuat dari sikat karet tersebut ya, yang karet elastis, digunakan untuk menggosoknya ya, biar kotoran yang menempel pada bulu-bulu anjing tersebut terlarut pada busa sampo sehingga saat dibilas nanti menjadi bersih ya guys. Oke, langkah yang ke-9, bilas dengan air mengalir dari selang sampai benar-benar bersih dan tidak ada lagi busa sampo tersisa yang menempel pada bulu anjing tersebut. Untuk anjing kecil bulu panjang ya, biasanya setelah dibilas bersih itu dikasih conditioner ya guys. Ada loh conditioner untuk anjing ya. Bukan hanya manusia saja. Ambil sedikit conditioner khusus untuk anjing ya pada telapak tangan Anda dan usapkan secara merata pada seluruh tubuhnya. Lalu diamkan beberapa saat dan bilas lagi dengan air sampai bersih. Langkah yang ke-10, ambil kanebo dan usapkan pada seluruh bulunya yang basah. Ya, jika dirasa kanebo tersebut udah banyak menyerap air, peras kanebonya
dan ulangi lagi beberapa kali langkah seperti tadi. Terus selanjutnya pindahkan dengan dituntun atau diangkat ke tempat yang kering anjing tersebut. Selanjutnya keringkan bulunya dengan memakai handuk tebal ya guys, handuk tebal dan halus. Nah, jika handuk sudah basah oleh air, ganti dengan handuk lainnya yang masih kering. Ulangi langkah ini ya dengan menghandukinya sekali lagi ya sampai beberapa kali. Nah, sekali grooming itu bisa ganti handuk sampai 2 sampai 3 kali ya guys. Untuk satu ekor ini biasanya untuk anjing yang besar ya. Oke, langkah yang ke-11. Pakailah masker medis Anda ya. Kemudian colokkan dan nyalakan blower untuk meniup air dari sekujur tubuh anjing tersebut ya, sampai benar-benar tidak ada lagi air yang tersisa yang menempel pada bulu-bulu anjing tersebut. Nah, supaya bulu dan kulitnya ini bisa benar-benar kering sempurna, pakailah hair dryer untuk mengeringkannya ya guys, sambil bulu tersebut disisir ya bolak-balik lah. Anda bisa cari videonya ya, di video tentang grooming anjing pasti ada itu gimana cara menyisir serta pakai air dryer dalam proses pengeringan bulunya ya. Jadi disisir bolak-balik ya, memakai sisir yang gagangnya kayu itu ya guys. Ingat, atur agar panasnya air dryer ini sedang-sedang saja, jangan sampai anjing tersiksa karena kepanasan. Dan langkah yang ke-12, periksa apakah masih ada kapas penyumbat di lubang telinganya. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai tertinggal ya. Jika iya, kita ambil pakai jari tangan atau pakai alat jepit pin itu ya. Kemudian ulangi membersihkan telinga dengan kapas, tetapi kali ini tidak memakai cairan ya guys, jadi pakai kapas kering saja. Gunanya ini untuk menyerap apabila mungkin masih ada sisa air yang ada di telinganya. Nah, setelah dirasa sudah kering ya, oke, berarti kita sudah selesai membersihkan telinganya ya. Nah, ini jika anjing termasuk bulu panjang dan ingin mencukurnya, proses pemotongan atau pemangkasan bulu baru bisa dilakukan. Tentunya dalam pangkas bulu ini harus mematuhi model potongan bulu ya, sesuai dengan rasnya. Misalnya untuk jenis Pomeranian itu bisa dipotong bulunya model lion cut atau teddy bear dan masih banyak yang lainnya ya. Ini terserah permintaan dari pelanggan. Ini pekerjaannya seorang groomer ya. Tidak gampang ya dalam menguasai potong bulu ini ya, sesuai dengan aturan standar internasional ya, dengan memakai gunting lengkung dan gunting-gunting lurus atau gunting lainnya. Ini seorang groomer harus memiliki jiwa seni ya, dan banyak belajar praktek dulu ya, baru bisa menguasainya. Jadi tidak mudah sekali lagi belajar potong ini. Saya jujur saja hampir 4-5 tahun sebagai asisten ini tidak bisa menguasainya ya. Ya mungkin karena saya tidak punya jiwa seni. Yang kedua mungkin karena keterbatasan fisik pada mata saya dan lain sebagainya. Itu cukup berpengaruh ya. Kalau Anda ingin bisa memotongnya jadi groomer profesional ya, saya sarankan bekerjalah dulu ya pada tempat jasa grooming, atau kalau punya dana berlebih bisa sekolah grooming ya. Saya yakin ada di Indonesia, kalau nggak salah di kota besar seperti Jakarta itu udah ada ya. Kalau di luar negeri mungkin seperti di Singapura dan lain sebagainya. Tentu saja biayanya mahal ya guys, tapi sebanding dengan hasil yang akan kita dapatkan ya, seperti seorang barber shop gitulah. Jadi untuk memiliki skill perlu ada latihan ya, perlu ada biaya yang harus dibayar. Oke ya, langkah dalam memotong bulu ini ya bisa berjam-jam ya guys. Rata-rata kalau
Grooming itu satu anjing itu bisa mulai dari awal ya, membersihkan telinganya, menyisir, memandikan, mengeringkan, memotong, itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Ya, ini untuk anjing ras yang bulu pendek ataupun yang bulu panjang tetapi bukan jenis pudel ya. Kalau untuk jenis pudel ini bisa lama guys ya, bisa lama, membutuhkan waktu yang lebih ya dari yang lainnya ya, karena agak rumit. Kalau untuk anjing pudel ini itu bisa membutuhkan waktu sampai 3 jam loh ya, lama sekali. Oke, langkah yang ke-13, sisir lagi bulu-bulunya dengan sisir gagang kayu dan sisir gagang logam ya, sampai kelihatan lurus, bagus, terurai sempurna. Nah, langkah terakhir, taburi bulu pada sekujur tubuhnya itu dengan bedak khusus anjing ya, yang bisa dibeli di pet shop, atau Anda bisa pakai bedak bayi atau baby ya, kayak mereknya seperti My Baby atau Johnson. Nah, tapi secukupnya aja, jangan sedikit, jangan kebanyakan, tapi secukupnya aja. Dan ratakan dengan tangan, kemudian sisir lagi, jadi kelihatan bulunya itu keremjah ya kalau dia jalan atau lari, jadi kelihatan ambiar begitu ya. Istilahnya mungkin kalau apa ya, lurus gitu ya, kalau rambut pada manusia gitu ya. Selanjutnya, semprotkan parfum khusus anjing yang sedikit saja pada kepala dan badan atau punggung anjing tersebut ya. Bisa juga parfum ini disemprotkan pada telapak tangan Anda dulu, lalu Anda usapkan merata mulai dari atas kepala dan punggung pada anjing tersebut ya. Juga pada di atas kedua telinganya atau pada bulu di atas kepalanya ya. Itu bisa dikuncir dulu ya, baru dipasangkan pita ya. Ini kalau dikuncir-kuncir ini biasanya untuk anjing Maltese dan Shih Tzu ya. Anda bisa lihat gambarnya, browsing bagaimana atau melihat videonya ya. Saya yakin ada juga itu cara menguncir anjingnya, bulu anjing Maltese dan Shih Tzu. Nah, akhirnya tuntas sudah anjing Anda tersebut di grooming ya. Sekarang anjing kesayangan Anda akan tampak kelihatan bersih ya, segar, wangi baunya ya. Bulunya pun halus, terurai ya. Bagus, sudah kelihatan lucu, sangat menggemaskan ya. Jadi demikian tadi 13 langkah grooming, kurang lebihnya saya minta maaf ya guys apabila mungkin ada yang kelewatan atau ada kesalahan. Nah, sebagai catatan tambahan ya, jika kulit anjing tersebut kena jamur ya guys, atau sakit kulit ringan, sekali lagi kena jamur atau sakit kulit ringan, ini bisa kalian obati dengan mengolesi salep atau krim ya, khusus untuk jamur seperti untuk manusia itu bisa ya, misalnya garamisin atau lainnya ya, krim jamur atau obat sakit kulit untuk manusia itu bisa digunakan ya, bisa Anda beli di apotek. Kemudian catatan yang kedua, apabila anjing terkena sakit kulitnya, samponya itu harus pakai sampo medicated ya, sampo yang khusus untuk sakit kulit. Nah, ini bisa Anda beli juga di pet shop ya. Di pet shop itu ada yang udah racikan dari pabrik ya, atau bisa juga Anda beli racikan seorang dokter ya, yang mana samponya tersebut ada kandungan sulfur atau belerangnya. Nah, bos saya dulu sering beli sampo medicated ya, racikan seorang dokter ya, yang ada kandungan belerangnya itu, yaitu dari seorang dokter hewan yang buka praktek ya di sebuah perumahan dekat kampus Ubaya Surabaya ya, di kawasan Tenggilis Mejoyo Surabaya sana ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah nama dokter tersebut dokter hewan Iwan dan dokter hewan Ingrid ya, atau
namanya itu Veterinary Service Surabaya. Ya, beliau menjual sampo medicated ya, khusus untuk sampo anjing untuk sakit kulitnya. Itu bagus samponya. Terus catatan tambahan yang berikutnya itu penanganan terhadap anjing yang terkena kutu. Ya, ini tidak mudah ya, tetapi saya akan membagikan trik yang pernah dipakai ya, oleh bos saya dulu ya, dan terbukti berhasil. Ya, caranya yang pertama ya, anjing yang terkena kutu itu harus dikasih atau diberi obat kutu dulu ya. Setelah itu anjing tersebut harus dikarantina atau ditempatkan atau dipindahkan pada rumah yang lain atau lokasi yang lain gitu ya, selain rumah majikannya, sampai tidak ada kutu yang menempel pada tubuhnya. Nah, sambil menunggu anjing tersebut dikarantina ya, di tempat lain, jangan lupa kutu yang menempel pada tubuh anjing, kemudian yang ada di lantai, yang ada di dinding-dinding pada kandang anjing tersebut harus diambil, lalu dimasukkan ke dalam wadah, yang mana wadah tersebut sudah diberi minyak tanah guys, kemudian dibakar. Jangan sekali-kali dipencet ya kutu tersebut ya, karena itu akan gimana ya, akan menyebabkan nggak akan terputus mata rantai keberadaan kutu tersebut ya. Jadi lebih baik jangan dipencet kutunya, tapi dikumpulkan pada wadah, dikasih minyak tanah, lalu dibakar ya. Itu caranya. Jangan dibuang ke selokan ya, jangan dibuang, dipencet di selokan, jangan. Terus langkah yang ketiga itu selalu bersihkan kandang ya secara rutin ya. Misalnya ya digosok pakai pembersih lantai atau gimana ya, pokoknya dibersihkan begitu. Lantas kalau sudah selesai dibersihkan kandang itu, jangan lupa disemprot dengan baygon ya, di dinding atau di lantai pada kandang tersebut ya, baik yang ada di dalam kandang maupun di luar kandang ya. Itu rutin ya, sampai benar-benar tidak ada kutu yang ada di sekitar situ. Sedangkan anjing yang dikarantina di tempat lain itu juga sudah tidak kena kutu lagi. Baru kalau sudah semuanya beres, dikembalikan ke tempat semula. Itu saya yakin kalau kebersihan dan lain sebagainya, langkah semacam ini dilakukan, tidak akan kena kutu lagi. Kecuali kalau misalnya pas dilepas gitu dengan anjing yang lainnya, sedangkan anjing yang lainnya itu ada kutunya, ini bisa ketularan lagi. Jangan sampai ya. Oke, itu sekedar tip yang saya tahu dan saya lihat sendiri ya, yang dulu dikasihkan ke para pelanggan dari bos saya. Dan yang terakhir sebagai catatan tambahan ya, apabila suatu saat misalnya ya, ketika Anda meng-grooming anjing, Anda digigit oleh anjing tersebut, nah, segera bersihkan luka gigitan di tubuh Anda itu ya, obat-obati dengan obat luka ya, semacam obat merah atau obat betadine ya, atau obat luka, obat Cina, terserah Anda mau pakai yang mana. Dan juga minumlah obat ponstan ya, obat pereda rasa nyeri yang bisa Anda beli di apotek ya. Ini penting ya, supaya tidak ngeregesi badan Anda. Oke guys, akhirnya selesai sudah ya liputan penjabaran catatan saya ya, sebagai mantan asisten dog groomer panggilan. Kiranya apa yang saya bagikan ya, mulai dari video yang lalu-lalu hingga video yang terakhir kali ini, berguna, bermanfaat buat Anda semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Dan sampai jumpa lagi ya guys di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.